satu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang, jadi kita potong-potong ya. Ughzu, berperanglah bismillah, dengan nama Allah, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa berperang hendaklah membaca bismillah supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu kalau dengan bismillah akan diberkahi oleh Allah. Yang dimaksud fi sabilillah itu maksudnya adalah melakukan jihad, melakukan perang, niatannya untuk mencari ridha Allah. Itu berarti fi sabilillah. Wa qatilu, perangilah man kafara billah, orang yang kafir kepada Allah. Ughzu, berperanglah. Wala taghullu, dan janganlah korupsi harta ghanimah. Ini menunjukkan bahwa korupsi harta ghanimah hukumnya haram. Maka harta ghanimah harus dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, baru dibagi-bagi oleh imam. Setelah diambil seperlimanya untuk baitul mal. Nah, sisanya baru dibagi-bagi untuk para pasukan. Nah, maka sebelum dibagi, kalau diambil, itu namanya ghulul. Itu namanya korupsi ghanimah. Wala taghdiru, janganlah ingkar janji. Mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, kemudian kita selisih perjanjiannya. Nggak boleh. Wala tumathilu, jangan mutilasi. Orang kafir mati kemudian dipotong-potongi telinganya, dipotong-potongi hidungnya, bibirnya, nggak boleh. Kalau mau membunuh, membunuh dengan baik. Dipedang pada lehernya, nah, maka terpenggal lehernya langsung mati. Tidak boleh dicincang-cincang. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh walidan, anak kecil. Ada 3 yang tidak boleh dibunuh. 1 anak kecil, 2 wanita, 3 orang tua renta yang tidak ikut campur dengan perang. Karena orang tua renta nggak bisa apa-apa. Badannya saja sudah bungkuk, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengangkat pedang, tidak boleh dibunuh. Wa idza laqita, dan jika engkau berjumpa aduwaka, dengan musuhmu, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, fad'uhum, maka ajaklah mereka, ila thalathi khisalin, kepada 3 perkara. Fa ayatuhunna, maka mana saja dari 3 perkara itu, ma ajabuka, yang mereka mengijabahi engkau, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka, wa kuffa anhum, dan tahanlah dari mereka. Tahanlah maksudnya jangan memerangi mereka, karena mereka sudah memilih salah satu dari 3 ini. Nah, 3 itu apa saja? Yang pertama, ud'uhum, ajaklah mereka, ilal Islam, untuk masuk Islam. Fa in ajabuka, kalau mereka mengijabahi engkau, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah dari memerangi mereka. Jadi kita tidak usah peduli isi hatinya. Yang penting dia zahirnya mau mengucapkan syahadatain, berarti sudah menerima Islam. Kalau ternyata isi hatinya hanya terpaksa, daripada kita dibunuh, kita pura-pura Islam saja. Itu urusannya dengan Allah. Urusan kita adalah faqbal, terimalah. Mereka sudah mau syahadatain, sudah, terimalah. Ini muslim. Kemudian yang kedua, thumma da'uhum, kemudian ajaklah mereka, an nattahawul. Nah, ini mestinya bukan anna ya, ila. Thumma da'uhum, kemudian ajaklah mereka, ila tahawul, untuk berpindah, min darihim, dari kampung mereka, kampung kafir, ila daril muhajirin, kepada kampungnya orang-orang muhajirin, yaitu di Madinah. Wa akhbiruhum, dan kabarilah mereka, annahum, bahwasanya mereka, in fa'alu dzalik, kalau melakukan itu, falahum, maka bagi mereka, malil muhajirin, apa yang menjadi haknya orang-orang muhajirin. Wa alaihim, dan atas kewajiban mereka, ma'alal muhajirin, apa yang menjadi kewajiban orang-orang muhajirin. Fa in abau, kalau mereka enggan, ayyatahawwalu, untuk berpindah, minha, dari kampung kafir mereka, fa akhbirhum, maka kabarilah mereka, annahum, bahwasanya mereka, yakununa, menjadi ka'arabil muslimin, seperti orang-orang Arab Badui dari kalangan muslimin. Maka yajri alaihim, berlaku terhadap mereka, hukmullah, hukum Allah, alladzi yajri alal mu'minin, yang berlaku untuk orang-orang beriman. Wala yakunu lahum, dan tidak ada untuk mereka, fil ghanimati, dalam harta ghanimah, wal fai'i, dan dalam harta fai', syai'un, bagian, illa ayyujahidu, kecuali kalau mereka berjihad, ma'al muslimin, bersama orang-orang muslim. Nah, ini tawaran yang kedua. Sudah masuk Islam, suruh hijrah ke Madinah.
Kenapa? Waktu itu muslimin masih sedikit, maka wajib hijrah ke Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah tidak wajib lagi, Bang. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sebelum Fathu Makkah, orang-orang masuk Islam ini disuruh hijrah ke Madinah untuk menguatkan kaum muslimin di Madinah. Kalau tidak mau hijrah, maka diizinkan oleh Nabi. Silahkan tidak hijrah, tapi tidak akan berhak mendapatkan rampasan perang. Ada perang, ada rampasan perang, mereka nggak dapat. Kenapa? Karena tidak mau hijrah ke Madinah. Kalau ingin ikut rampasan perang, ikut mendapatkan rampasan perang, caranya gimana? Harus ikut jihad. Maka kalau ikut jihad nanti akan mendapatkan rampasan perang pada jihad yang mereka ikuti tadi. Jihad yang lain nggak dapat. Ghanimah, rampasan perang. Fai, rampasan perang tapi yang tidak ada peperangan padanya. Menyerang kampung kafir, kemudian mereka lari terbirit-birit. Nah, maka rampasannya disebut fai. Tawaran yang ketiga, fa'inhum abau, kalau mereka enggan, fasalhum maka mintalah kepada mereka al-jizyah, upeti. Fa'inhum ajabuka, kalau mereka mengijabahi kamu, faqbal minhum, terimalah dari mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah dari memerangi mereka. Inilah tiga tawaran yang dilakukan oleh umat Islam terhadap orang kafir sebelum ada perang bersama mereka. Satu, suruh masuk Islam. Kalau mau, maka langkah kedua adalah hijrah. Kalau dua-duanya tidak mau, Islam tidak mau, tentu saja hijrah juga tidak mau, maka disuruh untuk jizyah. Kalau tidak mau bagaimana? Fa'in abau, kalau mereka enggan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa qatilhum, dan perangilah mereka. Jadi perang itu setelah dilakukan dakwah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh mengadakan perang sebelum dakwah sampai kepada orang-orang kafir. Kalau dakwah sudah sampai kepada orang kafir, nah langsung perang nggak apa-apa. Seperti masa sekarang ini. Kalau langsung perang terhadap orang-orang kafir, terhadap negara kafir, boleh. Kenapa? Sekarang dakwah Islam sudah tersebar kemana-mana. Di YouTube ada, di segala macam ada. Maka orang-orang kafir itu dimanapun dunia, mereka sudah mendengar dakwah Islam. Tapi kalau ada suatu kampung kafir, ternyata memang tidak pernah mendengar dakwah Islam. Tidak boleh langsung diperangi. Harus disampaikan dulu dakwah Islam. Kalau mereka kenal Islam, tapi tidak mau Islam, nah baru diperangi. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam mengajarkan perang, iya. Tapi mengajarkan kekerasan, tidak. Ini bukan kekerasan. Ini adalah dakwah untuk menyelamatkan orang dari neraka. Kemudian, wa idza hasarta, kalau engkau itu mengepung ahla hisnin, penghuni satu apa hisn itu benteng, wa araduka, dan mereka menghendaki engkau anta ja'ala lahum, untuk menjadikan bagi mereka zimmatallahi, perlindungan dari Allah, wa zimmata nabiyyi, dan perlindungan dari nabinya. Fala taj'al lahum, maka jangan engkau berikan kepada mereka zimmatallah, perlindungan dari Allah, wala zimmata nabiyyi, tidak pula perlindungan dari nabinya. Walakin akan tapi ij'al lahum, jadikanlah untuk mereka zimmataka, perlindunganmu, wa zimmata ashabika, dan perlindungan sahabat-sahabatmu. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, in taghfiru zimamakum, jika kalian itu merusak perlindungan kalian, wa zimama ashabikum, dan juga perlindungan sahabat-sahabat kalian, ahwan, itu lebih ringan, min an taghfiru, daripada kalian merusak zimmatullah wa zimmata rasulih, perlindungan dari Allah dan perlindungan dari Rasulnya. Ini semuanya berkaitan dengan perdamaian antar muslim dengan musuh. Nah, kadang-kadang mereka minta diberi perlindungan. Kalau mereka mintanya tolong kami diberi perlindungan dari Allah, nah, jangan dikasih. Perlindungan yang kami berikan adalah perlindungan dari kami, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merusak perlindungan yang kita berikan kepada orang, kemudian kita rusak, ini berdosa, tapi dosanya lebih kecil daripada kalau kita merusak perlindungan yang kita berikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya kasih perlindungan dari Allah, tapi tiba-tiba kita membunuhnya. Nah, ini dosanya lebih besar daripada kalau kita mengatakan kamu saya kasih perlindungan dari saya. Setelah itu kita membunuhnya. Sama-sama dosa, tapi dosa yang pertama lebih besar. Kenapa? Dia mengatasnamakan Allah. Seolah-olah mengatakan demi Allah saya tidak bohong. Nah, berbeda dengan orang yang mengatakan saya tidak bohong. Dia sama-sama dosa,
Padahal dia bohong, tapi dia mengatakan saya tidak bohong. Ini dosa. Dia mengatakan demi Allah saya tidak bohong, padahal dia bohong. Ini dosanya berlipat-lipat. Dosa bohong dan dosa sumpah atas nama Allah. Nah, mirip dengan ini tadi. Dia memberikan perlindungan atas nama Allah, tapi ternyata merusak. Berarti rusaknya Pak, dosanya dua. Merusak perjanjian ini dosa, dan mengatasnamakan Allah, kemudian merusak sendiri itu juga satu dosa. Kemudian wa idza hasarta, dan apabila engkau itu mengepung ahlal hisn, penghuni benteng, fa'araduka, lalu mereka menghendaki engkau antum zilahum, untuk memberikan mendudukkan mereka ala hukmillah, di atas hukumnya Allah. Falatum zilhum, maka janganlah dudukkan kepada mereka ala hukmillah, di atas hukum Allah. Walakin, akan tapi, anzilhum, dudukkanlah mereka ala hukmika, di atas hukummu. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak mengetahui, atusibu hukmallahi bihim, apakah engkau sesuai dengan hukum Allah terhadap mereka, amla, atau tidak. Nah, ini mirip dengan yang kita jelaskan tadi. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran umum. Yang pertama, bahwasanya Islam adalah agama adab, maka segala sesuatu ada adabnya. Perang pun juga ada adabnya. Siapa yang tidak boleh dibunuh, kemudian bagaimana cara mendakwahkan Islam sebelum melakukan peperangan. Makan juga ada adabnya, BAB, BAK, semuanya ada adabnya. Nah, maka Islam adalah agama adab. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sebelum pasukan itu berangkat perang, hendaklah diberi tausiah atau diberi nasihat. Ini mirip dengan satu pesantren ingin menerjunkan santri-santrinya untuk dakwah. Nah, dikumpulkan dulu, diberi tausiah. Kalian akan kita lepas karena sudah selesai belajar di sini. Kalian akan dakwah kepada masyarakat. Nah, diberi bekal oleh kiainya supaya bekal itu bisa bermanfaat selama dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga perang ini. Maka sebelum perang diberikan fikih-fikih atau hukum-hukum perang supaya orang paham dan tidak melanggar aturan Islam yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 892. Ighsiluhu, mandikanlah dia, yaitu mayit, bima'in, dengan air, wasidrin, plus bidara. Wa kafinuhu, dan kafanilah dia, fi thawbaihi, pada kedua kainnya. Wala tumisuhu, dan janganlah kalian menyentuhkan kepadanya thayyiban, parfum. Wala tukhammiru, dan janganlah kalian tutupi ra'sahu, kepalanya. Wala tuhannitu, janganlah kalian memberikan parfum kepada dia. Parfumnya orang mati disebut hanat. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yab'atsuhu, membangkitkan dia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, mulabbiyan, membaca talbiyah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang orang mati pada saat ihram. Maka Rasulullah menyuruhkan supaya tetap dimandikan, karena dia matinya bukan mati syahid dalam perang. Yang tidak dimandikan hanyalah yang mati syahid dalam perang. Tapi kalau mati dalam kondisi amal soleh selain perang, tetap dimandikan. Orang sholat, sujud, mati pas sujud, ini matinya baik, tapi dimandikan. Bahkan ada seorang ulama di Mesir, Syekh Kashf namanya. Beliau matinya sebelum Jumatan, setelah mandi Jumat. Sebelum berangkat untuk Jumatan, maka dia salat sunnah di rumah seperti biasanya. Ketika sujud, ternyata sujudnya lama. Maka anak-anaknya merasa heran, ini sujud kok nggak rampung-rampung, kenapa? Nah, dibangunkan ternyata sudah wafat. Nah, maka kalau ada pengajian, ada yang ngantuknya lama, itu perlu dibangunkan, Pak. Hati-hati, ya. Bagaimana kalau lanjut gimana gitu? Nah, maka perlu dibangunkan. Kalau tidurnya barusan jangan dibangunkan. Masih masih belum puas, ya. Biarkan dulu. Kalau sudah agak lama baru digoyang-goyang. Ya. Khawatirnya nanti lanjut gitu loh. Ya, kembali ke sini. Ya. Maka Syekh Kashf itu sebelum mati sudah mandi junub dulu. Dan setelah dia mandi junub, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Pas salat sunnah mati pada saat sujud. Apakah mandi junubnya sebelum mati tadi sudah mencukupi? Tidak. Karena salah satu penyebab mandi adalah mati. Ya.
Mati ini penyebab wajib mandi. Sebagaimana junub penyebab wajib mandi. Maka kalau junub kemudian mandi, tapi setelah itu mati, ya berarti wajib mandi lagi. Ini harus dimandikan. Adapun bidara, ini fungsinya dua. Pertama untuk membersihkan, dan yang kedua untuk merapatkan atau menguatkan kulit ini. Sehingga sabun untuk memandikan jenazah tidak menggantikan sider kecuali satu fungsi saja. Fungsi sabun adalah untuk membersihkan. Tapi untuk menguatkan kulit tidak ada sama sekali. Nah, ini fungsinya sider. Kemudian dalam memandikan jenazah juga kita mengenal kafur. Kafur ini fungsinya juga dua. Satu untuk mewangikan, yang kedua sama dengan sider yaitu untuk menguatkan kulit ini. Nah, maka kafur kalau diganti dengan kapur barus itu juga apa? Fungsinya cuma satu saja, mewakili satu fungsi. Karena kapur barus hanya berfungsi mewangikan, tapi tidak ada fungsi untuk mengokohkan kulit ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dijelaskan oleh para ulama tentang fungsi-fungsi sider dan kafur ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang mati dikafani pada dua baju boleh. Tidak wajib tiga baju atau tiga kain. Kenapa ini dua kain? Karena waktu itu dia sedang ihram. Ihram itu memakai dua kain. Kain atas satu sama kain bawah satu. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwa orang mati kondisi ihram, kafannya adalah kain ihramnya. Tidak usah pakai kain yang lain. Udah, kain ihramnya itu digunakan untuk kafan. Tidak boleh dipakai parfum, tidak boleh ditutupi kepalanya. Kenapa? Karena orang ihram tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai tutup kepala. Ini tentu saja untuk jenazah laki-laki yang tidak boleh ditutupi kepala ini. Kalau perempuan, ihram pun masih tetap memakai tutup kepala karena rambutnya adalah apa? Aurat. Nah, sehingga untuk menutup kepala ini larangan bagi laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kondisi dia mati. Mati dalam keadaan mabuk-mabuk, naudzubillah. Maka nanti bangkit dalam keadaan mabuk juga. Mati dalam keadaan membaca Quran, nanti bangkit akan dalam kondisi amal soleh membaca Quran. Maka apapun kondisi kita mati dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi itu. Maka di sini Nabi mengatakan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan membaca talbiyah. Bangkit dari kubur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah. Orang mati ketika baca Quran. Nah, nanti ketika bangkit akan membaca Al-Quran. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang susah, tapi sesuatu yang sangat mudah karena kun fayakun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu akan dibangkitkan kullu 'abdin setiap hamba ala ma mata alaihi atas kondisi di mana dia mati padanya." Hadis riwayat Muslim sahih. Maka kita berdoa kepada Allah, semua kita mudah-mudahan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 893. Aghyadhu, yang paling dibenci rajulin seseorang Allah oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbathuhu, dan yang paling jeleknya, wa aghyadhuhu, dan yang paling dibenci atau dimurkai, alaihi, oleh Allah, adalah rajulun, seseorang, kana yusamma, yang diberi nama malikal amlak, raja di raja. La malika, tidak ada raja yang sesungguhnya, illallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim sahih. Ini hadisnya sudah terlewat, maka saya kasih tanda merah. Ini maksudnya untuk yang terbitan yang baru akan dihapus hadisnya karena sudah terwakili oleh hadis yang sebelumnya. Maka nama Malikal Amlak tidak boleh. Demikian juga yang semisal dengannya apa? Syahansyah, yang dulu sudah pernah kita bahas. Itu juga tidak boleh. Karena maknanya sama dengan Malikal Amlak. 894. Iftaraqat, terpecah al-Yahud, orang-orang Yahudi, ala ihda wa sab'in, menjadi 71 firqah, golongan. Fawahidah, maka satu firqah fil jannah, di dalam jannah, yaitu kaum muslimin.
Wa sab'un, adapun 70 firqah yang lain finnar, masuk dalam neraka. Waftaraqatin nasara, dan terpecah orang-orang Nasrani ala thnataini wa sab'ina firqah, menjadi 72 firqah. Fa ihda wa sab'una finnar, maka 71-nya di dalam neraka. Wa wahidah fil jannah, dan satu saja yang di dalam jannah, maksudnya kaum muslimin. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah. Lataftariqanna, sungguh betul-betul akan terpecah ummati, umatku, maksudnya umat Islam, ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 firqah. Fawahidah fil jannah, maka satu di dalam jannah. Wasnatani wa sab'un, sementara 72 firqah finnari, di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istilah Yahudi itu memiliki dua makna. Makna yang kuno, maksudnya Yahudi zaman dulu, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pengikutnya Nabi Musa disebut orang-orang Yahudi. Maka mereka adalah umat Islam. Mereka disebut Yahudi kenapa? Karena mereka mengatakan hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah, tobat kepadamu ya Allah. Nah, dari kata-kata hudna maka disebut sebagai Yahudi. Atau karena nisbat kepada Yahuda, yaitu putranya Nabi Yakub. Ada salah satu putranya Nabi Yakub namanya Yahuda. Nah, ini keturunannya disebut Yahudi. Tapi pendapat pertama yang saya lebih suka, itu istilah Yahudi pada asal muasalnya dulu, yaitu orang-orang Muslim yang menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Yahudi siapa? Muslimin di masa Nabi Musa atau umatnya Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa wafat, maka Yahudi terpecah-pecah menjadi 71 golongan ini. Nah, kata Nabi, semua golongan tadi yang 71 semuanya masuk neraka selain satu saja yang masuk surga. Nah, yang masuk surga ini siapa? Yang masih menjaga Islamnya. Dia tidak menyempal menjadi kafir. Nah, maka istilah Yahudi yang sekarang itu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kecuali Nabi Musa saja. Nabi setelahnya nggak mau. Muncul Nabi Isa, mereka tolak. Enggak, kami nggak menerima Nabi setelah Nabi Musa. Nah, itulah Yahudi kafir yang dimaksudkan pada istilah kita sekarang. Sekarang kita mengatakan Yahudi kafir. Itu benar. Karena yang dimaksud adalah Yahudi pada fase kedua tadi. Setelah Nabi Musa mati, kemudian mereka tidak terima Nabi selain Nabi Musa. Imannya cuma Nabi Musa saja. Bahkan Nabi Isa mereka lecehkan. Mereka mengatakan, ini anak zina. Kenapa diikuti sebagai Nabi? Anak zina nggak pantas dianggap sebagai Nabi. Melecehkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, maka yang 70 kelompok yang masuk neraka tadi, itu maksudnya adalah Yahudi-Yahudi yang kemudian kafir kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun Yahudi yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian ada Nabi Isa, dia ikut Nabi Isa. Kemudian ada Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud fawahidatun fil jannah, satu yang masuk jannah. Nah, istilah Nasrani juga sama. Istilah Nasara pada asalnya dulu adalah siapapun yang iman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan mengikuti aturan Taurat, aturan Injil, ini namanya Nasrani. Disebut Nasrani kenapa? Karena dia mengatakan nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Dari kata-kata ansar maka disebut Nasara. Meskipun ada yang mengatakan Nasara karena mereka tinggalnya di kota Nazaret, tapi saya lebih suka pendapat yang pertama. Nah, setelah Nabi Isa wafat, maka mereka terpecah-pecah. Ada Nasara yang masih menjaga Islamnya. Maka mengikuti Nabi Isa 100% dan mengikuti kitab Injil 100%. Tidak mau menyimpang. Tapi yang lain-lainnya mereka menyimpang. Mereka hanya iman kepada Nabi Isa. Nabi yang lain muncul, mereka tolak. Enggak, kami enggak mau terima selain Nabi Isa saja. Nabi Muhammad ditolak. Kenapa? Ini bukan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang dimaksud oleh Nabi 71 Nasrani masuk neraka itu yang sudah nyempal dari Islam tadi. Tidak ikut Nabi Isa, tidak ikut kitab Injil yang asli, tapi mereka malah nyempal. Adapun yang satu yang masuk jannah adalah
yang masih memegangi kitab Injil, sehingga mereka pun iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, semua kelompok kafir, semua kelompok nyempal dari Yahudi ini kafir. Semua kelompok nyempal dari Nasrani ini apa? Kafir. Yang satu tadi yang masuk surga adalah muslimin. Nah, sekarang bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Berbeda. Untuk umat Nabi Muhammad, beliau mengatakan la taftariqanna ummati. Umatku maksudnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk jannah, 72 masuk neraka. Di sini dijelaskan oleh para ulama, yang 72 masuk neraka, ini mereka masih muslim. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi apa? Kafir. Yang tadi kafir. Tapi yang sini muslim. Lah terus muslim kok diancam masuk neraka? Masuk nerakanya karena bid'ahnya itu. Khawarij bid'ah, Syiah bid'ah, Mu'tazilah bid'ah, Qadariyah bid'ah. Ini kelompok-kelompok sesat yang akidahnya menyempal dari akidah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud fawahidah fil jannah, satu masuk jannah itu siapa? Itu maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Yaitu yang mengikuti akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat beliau dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Adapun yang saya sebutkan tadi, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, ini semuanya membuat akidah-akidah baru yang tidak sama dengan akidah para sahabat Nabi SAW. Tapi mereka masih muslim. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ummati, umatku. Masih disebut oleh Nabi sebagai umatku, berarti masih muslim. Karena itu hukum asal orang Syiah adalah apa? Muslim. Hukum asal orang Khawarij adalah muslim. Hukum asal Mu'tazilah adalah muslim. Mereka sesat tapi muslim. Jadi istilahnya apa? Istilahnya muslim ahli bid'ah atau muslim yang fasik. Muslimnya karena agamanya Islam, fasiknya karena bid'ahnya, akidah bid'ahnya. Nah, karena itu jangan salah paham. Yang dimaksud di neraka di sini maksudnya dia diancam oleh Allah masuk neraka, tapi masih bisa masuk ke dalam surga kalau siksaan nerakanya sudah selesai. Kalau siksaannya nerakanya belum selesai, ya nangkring dulu di neraka. Kemudian jangan salah paham juga, fawahidah fil jannah. Satu masuk jannah, yaitu ahlus sunnah. Ini bukan berarti bahwa setiap ahlus sunnah langsung masuk jannah. Tidak. Ahlus sunnah bisa juga masuk neraka. Tapi masuknya bukan karena bid'ahnya. Tapi masuk nerakanya karena maksiatnya. Jadi bedanya, ahlus sunnah masuk nerakanya karena maksiatnya. Adapun ahlul bid'ah ini masuk nerakanya karena bid'ahnya. Tapi masih bisa masuk ke dalam surga kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama, karena banyak yang tidak paham hadis ini, dianggap ini menunjukkan bahwa Syiah itu kekal di neraka, Khawarij kekal di neraka. Enggak begitu. Tergantung Syiahnya yang kayak apa dulu, Khawarijnya yang kayak apa dulu. Karena semua kelompok ahli bid'ah itu, bid'ahnya dibagi dua. Ada bid'ah yang menyebabkan kafir, ada bid'ah yang hanya menyebabkan fasik. Kalau bid'ahnya menyebabkan kafir, maka ini dia hukumnya sama dengan orang kafir, kekal di neraka. Misalnya, kalau ada orang Syiah yang mengatakan Quran sudah berubah, ini hukumnya apa? Kafir. Berarti dia kekal di neraka, nggak mungkin keluar. Ada orang Syiah mengatakan Aisyah istri Nabi itu berzina, ini orang kafir kayak begini. Kenapa? Karena dia berarti menolak surat An-Nur. Surat An-Nur ini membersihkan Aisyah dari tuduhan zina. Berarti dia menolak Al-Quran. Orang menolak Quran hukumnya kafir. Maka dia murtad dengan ucapannya tadi, dia kekal di dalam neraka. Dan banyak orang Syiah yang seperti itu banyak. Karena saya ikut sendiri pengajian mereka yang live streaming. Kemudian di YouTube itu kan ada komentar-komentarnya. Komentarnya Masya Allah. Menunjukkan kesesatan mereka yang sangat dahsyat sekali. Ada yang mencela Aisyah, ada yang mencela Abu Bakar, ada yang mencela Umar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, kalau sampai mencela Aisyah, mengatakan Aisyah berzina, ini sudah kafir sudah. Syiahnya Syiah tingkatan kafir. Kafir murtad, berarti masuk neraka kekal.
Meskipun sholat 5 kali sehari, meskipun sholat 5 kali sehari, kekal di neraka. Meskipun haji ke Baitullah, kekal di neraka. Kenapa? Sudah murtad. Sholatnya tidak ada fungsinya. Hajinya tidak ada fungsinya. Gara-gara ucapan yang menyebabkan dia murtad. A'udzubillahi min syarri dzalik. Demikian juga kalau ada orang mengatakan Tuhan melahirkan anak, meskipun dia sholat 5 waktu. Tapi kalau mengakui adanya Tuhan melahirkan anak, ikut-ikutan merayakan Natal mereka, mengakui bahwasanya itu memang Tuhan melahirkan anak, ini sudah kafir murtad. Meskipun jidatnya hitam tetap apa? Kafir murtad. A'udzubillahi min syarri dzalik. Terakhir pada pertemuan kali ini 895, afshis salam. Tebarkanlah salam. Wa at'imit ta'am. Berikanlah makanan. Silil arham. Sambunglah kerabat. Wa qum bil lail. Qiyamul lailah. Tahajudlah. Wan nasu niyam. Dalam keadaan orang-orang tidur. Wadkhulil jannata bisalam, dan masuklah jannah dengan selamat. Maksudnya masuk jannah tanpa mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kuncinya, Pak. Kuncinya satu, tebarkan salam. Ketemu sesama muslim mengucapkan Assalamualaikum. Mau kenal mau tidak, pokoknya muslim. Assalamualaikum. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Karena rata-rata orang itu salamnya hanya ketika kenal. Tidak kenal gak mau salam. Nah, ini termasuk satu kesalahan. Kemudian memberi makan, terutama kepada orang-orang miskin yang membutuhkan makan. Kemudian menyambung kerabat. Kemudian tahajud pada saat orang-orang tidur. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kalau ada kebanyakan orang melakukan sesuatu kelalaian dari Allah, maka paling bagus kita melakukan ketaatan kepada Allah. Orang-orang banyak pada tidur, maka disunahkan kita bangun. Jadi menyelisih orang banyak dengan kebaikan. Malam 17 Agustus misalnya, orang-orang pada ngapain itu? Nah, kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, maka paling bagus kita menyelisih dengan kebaikan. Bangun tahajud, baca Quran, sholat tahajud. Sementara mereka melakukan suatu kesia-siaan, maka ini malah melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim wa li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.